Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Hari ini kita akan membahas satu bahasan yang cukup menarik dan kemungkinan akan cukup panjang. Jadi persiapkan kopinya, persiapkan rokoknya sebelum teman-teman mulai video ini. Kita akan membahas sistem trading forex anti loss, jaminan 1000%, tidak mungkin loss, selalu profit. Pertanyaannya apakah ada? Kita akan cari tahu di video ini. Pertanyaannya, apakah ada? Apakah mungkin? Saya tidak berani menjamin. Jawabannya adalah bisa ya, bisa enggak. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita akan menuju ke pertanyaan pertama. Kita harus menjawab pertanyaan pertama ini ya. Apakah teman-teman sedang mencari sistem yang holy grail atau sistem tradingnya yang anti loss, bahkan pengennya dapat sistem trading yang 100% akurasinya? Oke, kalaupun iya, teman-teman pasti sibuk dengan pencariannya dan akhirnya ujung-ujungnya mengganti-ganti sistem trading. Bukannya untung malah buntung, malah pusing sendiri karena terlalu banyak ilmunya. Jadi teman-teman punya sistem A, B, C, D, E. Sistem A bilang buy, sistem B bilang sell, sistem C bilang sell, sistem D bilang buy, sistem D bilangnya buy. Kira-kira harus yang mana yang harus diikutin? Tentu saja bingung ya enggak? Nah, yang kedua, teman-teman apakah pernah ngalamin halnya yang sama kayak saya? Pernah alamin nunggu transaksi minus lama banget, pas profit dikit di close. Floatingnya lama banget, floatingnya udah turun rugi berapa ratus dolar, ribuan dolar, puluhan ribu dolar. Pas biru dikit baru 5 dolar, 10 dolar udah di close. Apakah teman-teman ngalamin? Apakah teman-teman barusan ngalamin? Saya pernah ngalamin, teman-teman. Saya pernah ngalamin, jujur aja saya pernah mengalami dan saya tidak mau kembali ke masa-masa seperti ini. Karena saya tahu hal-hal kayak gini membuat saya nggak kemana-mana, bikin saya nggak nyaman, bikin saya stres yang berlebihan, hubungan sama orang tua kurang oke, sama pacar lebih sering marah-marah, dan saya nggak pingin itu semua terjadi di teman-teman semuanya. Oke, kalau sampai sini kita sepakat, kita akan next ke video selanjutnya, ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bareng-bareng. Kalau teman-teman sekedar ingin win rate-nya 100%, ingin nggak loss sama sekali, caranya gampang banget. Saya bilang gampang karena apa? Hold aja semua transaksi minus teman-teman. Jangan di close. Pas biru langsung close. Oke, pas biru dikit langsung close. Otomatis portofolio akun teman-teman akan top markotop, akan maknyus. Pertanyaannya, apakah benar tradingnya akan nyaman? Nggak stres tuh nungguin floating minus, nggak mumet ngeliatin merah-merah yang begitu membesar, mengecil, nggak pusing teman-teman. Kalau teman-teman pusing, saya dulu pernah pusing. Pusing ngalamin kayak gitu. Pertanyaan kedua di yang sebelah kanan ini, kalau teman-teman sekedar nggak ingin loss saja, caranya gampang juga, jauhin aja SL-nya, buy di sini, SL-nya segini, TP-nya sedikit aja, TP-nya 5 pips atau 10 pips. Kemungkinan teman-teman benarnya atau win-nya akan jauh lebih besar. Tetapi apakah benar, pertanyaannya sekali lagi, tradingnya akan nyaman? Siapkah dengan resikonya? Teman-teman harus menahan loss yang sekian banyaknya demi mendapatkan profit yang kecil. Tentu nggak sepadan dengan apa yang kita rasakan. Dengan stres yang kita rasakan, uang beberapa dolar dengan win yang sedikit tadi sama sekali nggak sepadan, teman-teman. Kalau teman-teman sepakat dengan saya, silakan lanjutkan video ini. Yang pertama, kita harus, sebelum kita masuk nih, teman-teman harus tahu nih tujuan tradingnya apa. Tujuan trading teman-teman yang pertama kan tentunya pengen profit ya nggak? Siapa sih nggak pengen profit? Tentu aja teman-teman pengen profit. Yang kedua, nyantai, nggak stres. Ini sih kunci saya ada di sini. Saya tuh pingin trading saya itu tradingnya nyantai, tradingnya profit, tradingnya nggak stres, tradingnya nggak makan hati,
nggak sampai emosinya labil karena ngelihat transaksi yang biru-biru, tiba-tiba merah, aduh tahu gitu saya close. Melihat transaksi yang merah lama banget, biru dikit karena takut langsung di close. Tentu itu semua nggak pengen terjadi di kehidupan kita, dan saya harap seluruh penontonnya Jaripedia nggak ngalamin ini semua. Nah, kita masuk ke tujuan trading. Tujuan trading kita, trading saya khususnya adalah sebagai bisnis, bukan sebagai judi. Ada teman-teman yang punya uang nganggur 200 juta, 100 juta dimasukin trading dengan harapan 1-2 hari atau 5 menit kemudian teman-teman bisa profit ribuan atau puluhan ribu %. Jawabannya apakah bisa? Tentu saja bisa. Apakah resiko kehilangannya juga besar juga kalau dengan kita meresikokan besar? Dengan kita berharap trading kita mendapatkan kelipatan presentase yang profit yang besar, kita harus juga siap dengan kehilangan yang besar. Apalagi judi, apalagi teman-teman nggak punya sistem trading rule yang jelas. Nah, itu akan sangat berbahaya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin memperlakukan trading ini sebagai bisnis, mari kita melanjutkan video ini. Kenapa bisnis? Karena bisnis ini merupakan kegiatan yang kita siapkan untuk jangka panjang. Bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, tapi kita siapkan untuk bertahun-tahun kemudian, puluhan tahun kemudian. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama jelas strateginya. Kita bisa mengukur nih, kita misalkan mau bikin warung gorengan. Kira-kira market saya di sini sanggup gak membeli dagangan saya? Kira-kira gedenya market di sini, kira-kira sanggup gak untuk memborong dagangan saya setiap hari? Kira-kira dengan pengeluaran segini, promosi dan kawan-kawan dan lain sebagainya, apakah masih masuk akal untuk kita profit? Kita perlu jawab. Itu juga saat kita berbisnis di trading forex. Apa yang perlu kita siapkan? Kita harus mengukur segala sesuatunya. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus punya sistem trading yang jelas. Bagaimana caranya teman-teman mendapatkan sistem trading? Teman-teman bisa ngambil kursus, ngambil seminar, ngambil buku atau apapun terserah. Silakan di YouTube banyak sekali termasuk video ini. Dan ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Silahkan teman-teman pilih. Saya nggak menggiring teman-teman ke tempat kursus siapapun. Saya juga nggak menyarankan teman-teman ke tempat kursus manapun. Oke, bebas, teman-teman bisa cari di internet. Nah, kenapa teman-teman harus punya trading system yang jelas? Jawabannya ada di sini. Karena trading bukan mengandalkan perasaan. Karena kita berbisnis bukan mengandalkan kira-kira. Kita berbisnis berdasarkan data. Kalau ternyata profitable, ya kita trading. Kalau kita ternyata transaksinya nggak profitable, ya jangan masuk ke market. Nah, kebanyakan trader seperti ini. Jadi perasaan saya EUR/USD akan naik. Feeling saya mengatakan bahwa AUD/USD akan turun. Gold akan melemah nih kayaknya jam 5. Yang ngomong kayaknya, sepertinya, dan lain sebagainya, berarti dia masih belum punya sistem trading yang oke. Nah, bagaimana ciri-cirinya sistem trading yang oke? Sekali lagi saya katakan teman-teman bisa dapetin ini dimanapun, di internet baik yang gratis ataupun berbayar. Nah, tapi ada persyaratannya. Persyaratannya menurut saya, sebenarnya ini menurut guru saya. Guru saya Mas Duyan Anggara, halo. Yang pertama, teman-teman harus bisa menjawab. Sistem trading yang baik, teman-teman harus sistem trading tersebut harus bisa menjawab apakah sebaiknya sekarang ini saya mau jadi buyer atau seller. Pertanyaan yang kedua, di mana persisnya jika saya menjadi buyer beli? Di mana persisnya jika saya harus sell saat menjadi seller? Oke, itu dua dulu harus jelas. Kalau teman-teman belajar sistem trading yang tidak menjawab dua ini, buang aja. Saya ngomong buang aja karena memang nggak masuk akal teman-teman. Kalau teman-teman punya sistem trading atau belajar dari Master A, Master B, siapapun beliau orangnya, sebaiknya harus bisa menjawab ini. Ya dong. Teman-teman harus tahu dong beli di mana, sell di mana, cut loss di mana, TP di mana, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling penting, apakah sistem tradingnya sama dengan kegiatan kita berjual beli di dunia nyata? Kalau nggak sama dengan cara kita jual beli di dunia nyata, silakan keluar aja, jangan dipakai sistem tradingnya. Oke, kita akan bahas ini lain waktu.
kita akan bahas tahapan selanjutnya menjadi seorang trader yang profitable. Setelah teman-teman punya sistem trading, tahapan selanjutnya bukan langsung trading. No, bukan langsung trading. Tetapi teman-teman harus melakukan pengetesan dan pengumpulan data. Teman-teman bisa melakukan backtest. Kalau saya dulu waktu belajar dulu, saya menggunakan TradingView untuk backtest karena ada fitur replaynya. Jadi saya nggak bisa melihat candle ke kanan nih. Saya mundurin 1 tahun misalkan ke tanggal 1 Januari 2018. Saya hilangkan candle yang kanan. Saya ngetes sistem trading yang barusan saya pelajari tersebut di backtest. Sekali lagi, saya ingatkan jangan langsung masuk ke real market, tetapi masuklah dulu di backtest. Setelah forward test selesai, tahapan apa selanjutnya? Teman-teman wajib melakukan forward test. Forward test adalah untuk, kalau bagi saya, forward test untuk menumbuhkan keyakinan terhadap diri saya. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri lah, gampangnya kayak gitu. Nah, setelah teman-teman punya datanya, dan ternyata data backtest, data forward test ternyata profit, teman-teman harus yang pertama ngetes lagi, harus mencari keseimbangan. Harus ke tahapan selanjutnya, yaitu mencari keseimbangan. Keseimbangan antara apa? Win rate ratio dan risk reward ratio. Teman-teman bisa lihat di sini, win rate ratio adalah seberapa besar presentasi win di dalam keseluruhan transaksi yang diambil. Misalkan teman-teman punya 100 transaksi, teman-teman winnya 60 loss dan otomatis 40 sisanya win. Jadi teman-teman di sini punya win rate 40%. Gampangnya kayak gitu, oke? Jelas ya teman-teman? Setelah itu, teman-teman wajib menggunakan risk reward ratio. Risknya wajib lebih kecil, rewardnya harus lebih besar. Risk reward seperti ini. Risknya adalah seberapa besar resiko yang kita rela bayar untuk melihat transaksi yang kita ambil bekerja atau tidak. Kemudian yang reward, seberapa besar profit yang kita dapatkan saat transaksi yang kita ambil bekerja. Gampangnya kayak gini, ada transaksi yang 1:3. Kita meresikukan 1 untuk mendapatkan 3. Siapa yang nggak mau? Teman-teman kehilangan 1 untuk mendapatkan 3. Atau risk reward 1:2 lah, gampang. At least minimal 1:2 adalah minimal. Resiko 1R saya bilangnya, demi mendapatkan reward 2R. Dan ini sangat sehat teman-teman. Dan ini adalah holy grail yang saya maksudkan. Jadi oke lah, nanti aja kita bahasnya di akhir video. Tetapi konsepnya ini teman-teman. Teman-teman setelah melakukan backtest atau forward test, teman-teman mencari keseimbangan di sini. Di trading, di sistem trading yang telah teman-teman tes, katakan win rate-nya, contoh ya, contoh 1 nih. Katakan dengan sistem trading A, ini contoh A, ini sistem trading A. Contoh A, contoh 1 lah gitu aja ya. Contoh 1, teman-teman sudah ngetes nih, backtest nih katakan, backtest atau forward test bebas. Teman-teman punya 100 transaksi. Di antaranya win sejumlah 70 transaksi dan loss sebanyak 30 transaksi. Oke, kita punya win rate yang lebih tinggi daripada lossnya. Otomatis tentu aja kita profit. Dengan risk reward 1:1, saat teman-teman loss adalah berkurang 1%, di kasus ini 2%, saat teman-teman benar analisanya, teman-teman mendapatkan reward sebanyak 2%. 2% ini adalah 1 ya, 1:1. Jadi kalau teman-teman loss 30%, teman-teman bisa mengalihkan dengan 2. Jadi lossnya total dari keseluruhan akun teman-teman, ini total balance ya, persennya ini maksudnya teman-teman loss 60%. Kalau teman-teman winnya 70 tadi dikalikan 2% sesuai dengan jumlahnya 1:1 ini, winnya akan ditotal sebesar 140%. Nah hasilnya berapa? Apakah tetap profit atau enggak? Kalau hasilnya minus, otomatis hasilnya enggak perlu dipakai sistem tradingnya. Kalau teman-teman punya datanya dan profit, teman-teman perlu pakai dan perjuangkan tuh. Teman-teman berarti cocok menggunakannya. Silakan aja langsung menuju ke real account. Tapi jangan ke real account dulu, kita habiskan video ini dulu. Teman-teman masih untung 80% di transaksi ini. Oke, kita pakai contoh yang kedua. Kita masih menggunakan win rate 70% lagi. Oke,
Win rate 70%, 70 transaksi win, 30 transaksi loss. Tinggal aja kalikan 2. 30 loss dikalikan 2%. Kalau teman-teman loss, ini risk rewardnya 1:0,5. Rewardnya ini lebih kecil daripada risknya. Sangat berbahaya teman-teman. Kenapa? Kita akan lihat nanti. Nah seperti ini, risknya 2%, rewardnya hanya 1% per transaksi. Teman-teman bisa ngitung sendiri, 70 dikurangi 60%, teman-teman hanya win sebesar 10%. Walaupun dengan RR yang kurang dari 1:1, teman-teman profit. Asalkan, ini kuncinya, asalkan teman-teman harus lebih banyak prediksi benernya daripada salahnya. Apakah memungkinkan teman-teman selalu win, selalu benar analisanya di market? Kita cek nanti. Kalau teman-teman punya strategi yang seperti itu, silakan digunakan. Kalau enggak ya jangan digunakan. Dan yang terakhir, kita punya, ini perbandingan cukup jauh ya teman-teman. Kalau tadi kita punya 70% win, dan kita sekarang punya 30%, hanya 30% win. Di sini saya kasih warna merah. Jadi saya win 30, otomatis lossnya 70 dengan total transaksi 100 transaksi. Tetapi di sini saya menggunakan risk reward 1:3. Saat saya loss, saat saya salah analisanya, terbukti salah analisanya, saya hanya loss sebanyak 1R. 1R ini 1 risk ya, 1 risk. Di sini risknya 2%. Oke. Saat analisa saya benar, saya untung 3 risk, 3 reward. Berarti 2% dikali 3 hasilnya 6. Kita hitung hasilnya bagaimana. Winnya ternyata 6% dikali 30, yang hanya 30 ini yang mungkin teman-teman bayangkan, win rate 30% apakah bisa profit? Jawabannya kita lihat aja. 30% win dikali 6%, hasilnya 180%. Dikurangi ini 2% dikali 70%, hasilnya 140. 180 dikurangi 140, hasilnya teman-teman profit 40% dari 100 transaksi jika meresikukan 2% per transaksi. Apakah memungkinkan dengan win rate yang sangat rendah? 30% ini win rate-nya menurut teman-teman sangat rendah ya, tapi bagi saya cukup oke. 30% dengan win rate 30%, apakah bisa win? Jawabannya iya. Malah lebih besar daripada orang atau trader yang menggunakan, yang punya win rate 70%, nahan floating kayak gitu mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi menggunakan reward yang kurang dari 1 bahkan tetap bisa win, sangat kecil. Nah, apakah yang terjadi saat teman-teman gedein risk reward rasionya 1:5, 1:10, akan jauh lebih ringan teman-teman. Kita akan hitung bersama. Kita copy dulu. Teman-teman katakan menggunakan 1:5, katakan gitu ya. Risk reward rasionya 1:5. Saya copy ini. 1:5. Berapa persen minimal win rasio yang teman-teman butuhin? Katakan ini kita ngitung aja lah. Kita turunin jadi 20% win. Oke. Kita turunin jadi 20% win rate. Jadi teman-teman 20% 20 transaksi 20 transaksi win dan otomatis 80 transaksi loss. Tinggal aja dikalikan 2% dikali 80. Dalam kasus ini 1 R-nya, 1 risk reward-nya adalah 2%. Jadi saya kalikan 2. Teman-teman punya risk reward 1:5, berarti 2% kali 5 sama dengan 10%. Jadi sekali teman-teman loss teman-teman adalah 2%. Sekali teman-teman win, teman-teman profit 10%. Kita tinggal kalikan aja. 10 dikali berapa ini tadi? 20. Kita bisa hitung teman-teman. 2 dikali 8 adalah 160. Jadi teman-teman loss 160% di akun teman-teman. Teman-teman win sebanyak 200%. Betul nggak? Oke. Jadi hasilnya adalah 200% dikurangi 160%. Jawabannya teman-teman untung 5%. Dengan win rate, bayangkan teman-teman hanya butuh benar
20% untuk win. Oke. Sekali lagi, semakin besar win rate teman-teman akan semakin banyak tantangannya. Tantangannya teman-teman harus prediksinya harus benar lebih banyak. Jadi teman-teman salah sedikit aja, teman-teman sangat berdampak besar tuh di akun teman-teman. Teman-teman bisa lihat dengan ini. Dengan win rate 1:1 atau 1:1 deh. Teman-teman kita hitung ya. Kok saya hapus sih? Saya taruh sini. Kita hitung lagi yang terakhir. Kita nggak apa-apa ya, hitung-hitung dikit. Saya juga nggak ahli hitungan sih teman-teman. Tapi saya kasih gambaran aja ke teman-teman. Contoh berikutnya, teman-teman punya 100 transaksi. Teman-teman punya 60% win rate. Dengan lossnya otomatis 40. Jadi di sini teman-teman punya 60% win rate dan lossnya sebesar 40. Risk rewardnya sama 1:0,5. Risknya lebih besar daripada rewardnya. Yang kiri risk, yang kanan reward. Sekali teman-teman loss, teman-teman kekurangan 1. Sekali teman-teman win, teman-teman hanya mendapat 0,5. Kita hitung apakah tetap profit di sini. Risk 2% per transaksi, berarti 2 dikali 40 loss. Hasilnya adalah 80. Reward, teman-teman sekali reward adalah 1% dikalikan 60. Rumusnya adalah reward dikurangi risk sama dengan teman-teman minus. Harusnya saya Ctrl B. Teman-teman minus sebesar 20%. Padahal, sekali lagi win rate teman-teman adalah 60%. Lebih besar dari 50%, harusnya kalau teman-teman pakai risk reward 1:1 harusnya aman. Tetapi apakah sulit mendapatkan risk reward yang besar? Jawabannya tergantung dengan sistem trading teman-teman yang teman-teman tes. Kalau teman-teman punya sistem trading dan teman-teman sudah ngetes dan ternyata benar win rasionya besar, ya silakan aja pakai risk reward yang 1:1 atau 1:0,5 lah bisa. Tetapi teman-teman minimal harus gini lah, 70% win rate-nya. Kalau teman-teman win rate-nya 60% aja turun sedikit, sekitar 10%, teman-teman akan kolaps ini. Akan minus transaksi akunnya, akan minus 20%. Nah, inilah kunci keseimbangan teman-teman. Teman-teman harus mengadjust risk reward dan win rate rasionya. Nah, dari sana, langkahnya saya ulangi lagi, teman-teman punya sistem trading, entah belajar dari siapapun, belajar dari kakaknya, dari tetangganya, dari manapun, siapapun boleh, yang berbayar, yang gratis boleh. Teman-teman harus melakukan tes sendiri. Tes tujuannya untuk mendapatkan data yang bisa teman-teman percayai, karena data yang teman-teman compile sendiri, bukan campur tangan dari orang lain. Nah, setelah itu teman-teman setelah ngetes ini menggunakan win rate ratio dan risk reward ratio yang baik, teman-teman akan muncul ekspektasi. Hasilnya ada 2. Hasilnya adalah sesuai dengan ekspektasi. Misalkan nih teman-teman akan invest sebesar $10.000. Teman-teman expect akan per bulan akan mendapatkan profit sebesar $1.000, berarti sekitar berapa tuh? 10% per bulan, katakan seperti itu. Kalau sesuai, silakan langsung aja trading tanpa babi bu bebo. Silakan langsung trading, langsung aja deposit yang besar. Kemudian kalau teman-teman nggak sesuai, pilihannya ada beberapa. Jangan trading yang pertama, berarti trading nggak cocok dengan teman-teman semuanya. Atau yang kedua, teman-teman wajib mencari sistem trading yang oke lagi. Jadi saat teman-teman mencari lagi, teman-teman tes lagi. Nah, mengapa? Pertanyaan sekarang adalah mengapa kebanyakan trader di luaran sana kebanyakan loss daripada win-nya? Karena mereka tidak mengerjakan PR-nya dengan baik. Tidak melakukan ini, teman-teman. Tes, tidak melakukan tes. Selalu teman-teman gunakan tes dan ukur dan forward test ataupun back test. Silahkan terserah senyamannya teman-teman semuanya. Kita trader itu difasilitasi cukup banyak loh teman-teman. Mana ada bisnis yang menawarkan, yuk kita demo dulu, misalkan teman-teman mau buka kafe nih, katakan mau buka kafe. Yuk kita buka dulu, kita akan demo, kalau gagal teman-teman uangnya saya balikin. Gak mungkin kan?
Kalau di trading teman-teman punya kesempatan untuk berada di demo account terlebih dahulu. Jadi manfaatkan demo account walaupun mungkin spreadnya nggak sama yang kayak teman-teman lihat di chart aslinya, atau mungkin bahkan harganya pun nggak sama dari broker yang menyediakan real accountnya sama demo accountnya berbeda, biasanya sih gitu. Tetapi teman-teman punya kesempatan untuk melatih ini sistem tradingnya. Nggak apa-apa teman-teman lakukan itu. Atau kalau teman-teman mau silakan lakukan dengan berbayar nih. Menggunakan ini. Menggunakan tradingview.com. Teman-teman bisa kayak saya dulu pakai replay. Saya dulu pakai GoTo tanggalnya tanggal berapa, saya akan menghilangkan semua chart yang sebelah kanan. Jadi saya nggak bisa curang nih teman-teman untuk ngetesnya. Kita akan menuju ke sini, mana nih? Kita GoTo dulu. Contoh aja ya kayak gini. Saya nggak disponsori sama sekali oleh TradingView. Katakan replay ya, gini aja lah. Oke, saya nggak lihat yang kanan. Di trading rule ini yang saya pelajari, saya mau beli di sini misalkan. Harga masuk nggak misalkan ya, contoh aja. Saya mau beli di sini. Katakan gitu. Kita lihat, catat. Oh, ternyata dia profit dikit. Dia masuk kena ini dropis rally, dia mantul dikit. Kemudian dia break. Oh, tandanya kita mungkin TP 1:1. Kita simpen gambarnya, pencet tombol ini, snapshot. Kita bisa punya gambarnya, kita simpen, masukin Excel, masukin ke PowerPoint. Teman-teman bisa belajar dari masa lalu. Teman-teman kumpulin datanya di Excel, teman-teman catat, kenapa saya lihat ini ya kan. Teman-teman punya datanya dan semuanya akan baik-baik saja kalau teman-teman mengerjakan PR-nya dengan baik. Nah, apakah MC itu wajar? Jawabannya tidak. Oke, kalau teman-teman menggunakan RR yang bagus, menggunakan money management yang bagus, win rate ratio-nya yang bagus, teman-teman punya kesempatan untuk ini. Memperhitungkan itu loss sudah kita hitung di awal. Kita sudah tahu kalau kita win itu profitnya berapa, lossnya berapa. Kata kuncinya ini, saya gede ini, saya bold. Kata kuncinya adalah loss dan win semuanya sudah terukur di awal. Jadi apakah teman-teman mau membayar harganya jika teman-teman rugi? Apakah teman-teman siap dengan reward yang besar tersebut? Misalkan teman-teman menggunakan 1:5, katakan gitu. Teman-teman resikonya 1 untuk mendapatkan 5. Siapa yang nggak mau teman-teman? Pertanyaannya akan muncul lagi, cara ngitung RR-nya gimana nih? Kalau teman-teman $1,000 lah katakan gitu, teman-teman misalkan meresikukan 1% transaksinya, berarti teman-teman meresikukan 10%. Nah, caranya gimana untuk fix $10 tersebut? Teman-teman disarankan menggunakan lot size calculator atau trading assistant untuk mengadjust lotnya. Jadi yang kita gedein, kita besarin itu lotnya. Oke? Nanti akan kita bahas lain waktu, teman-teman. Pertanyaannya ada 2, outcome-nya ada 2. Saya ulangi lagi, outcome-nya ada 2. Jika teman-teman mempunyai hasil, mempunyai data dari melakukan ini, backtest dan mencari keseimbangan antara win rate ratio dan risk reward ratio, dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi teman-teman, silakan lanjut. Kalau enggak, silakan berhenti trading. Kemungkinan trading bukan jalannya teman-teman. Atau teman-teman kalau masih ngeyel, bukan ngasih ngeyel, masih giat untuk mencari tahu jawaban yang lain, teman-teman bisa kembali lagi ke sini, mencari sistem tradingnya, belajar lagi, tes lagi, cari keseimbangannya, kita punya ekspektasi, dan kita siap untuk mulai trading. Itu aja teman-teman hari ini yang perlu saya bahas. Silakan kita diskusi di bawah. Mohon maaf kalau memang agak keras karena saya prihatin ada banyak sekali trader di luar sana yang merugi terus, yang MC bahkan mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan di kehidupannya. Saya harap ini semua nggak terjadi ke teman-teman semuanya. Sekali lagi, tujuan trading yang pengen saya capai adalah ini. Nyantai, nggak pusing, nggak ngeluh, ngelihat chart, dan saya juga pengen profit. Kalau keduanya ini saya seimbang, saya akan cocok dengan trading sistemnya. Saya perjuangkan ini, melakukan PR saya, ternyata sesuai, saya gunakan sampai sekarang. So, terima kasih buat guru saya, Mas Wian Anggara. Thank you. Terima kasih. Kalau yang ada yang tanyakan, silakan kita diskusi di bawah, kita akan komentar di bawah.
Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, jangan lupa share video-video kayak gini ke teman-teman semuanya. Kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sorry yang ngomongnya saya agak belibet, tetapi yang penting poinnya nyampe lah ya ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.